Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Amali Dwi Permata. Saya dari jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. Saya dari angkatan 2021. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Islamul Albab kelas C yang diampu oleh Bapak Burhanuddin SPDI MPDI. Dalam video ini, aku akan menjelaskan tentang sedikit materi-materi dalam mata kuliah Islam Ulil Albab yang udah aku pelajarin. Salah satunya adalah mazhab fikih dalam Islam. Mazhab fikih merupakan aliran pemikiran tentang hukum Islam yang penetapannya merujuk pada Al-Quran dan hadis. Beberapa fuqaha yang pemikirannya mendapatkan apresiasi dari umat Islam dalam perkembangan selanjutnya menjadi aliran mazhab antara lain adalah Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang pertama ada Imam Abu Hanifah yang memiliki nama asli Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit bin Zauta At-Taimi Al-Kufi. Lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah dan meninggal pada tahun 150 Hijriah. Corak pemikiran hukum dari Imam Abu Hanifah adalah cenderung rasional. Jika Imam Maliki memiliki nama asli Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi, masyhur dengan julukan Imam Dar al-Hijrah. Lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Corak pemikiran hukum dari Imam Maliki dipengaruhi sunnah yang cenderung tekstual. Sedangkan Imam Syafi'i memiliki nama asli Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin As bin Utsman bin Syafi'i Asy-Syafi'i Al-Muthalib. Lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah dan meninggal pada tahun 204 Hijriah. Corak pemikiran hukum dari Imam Syafi'i adalah tradisional dan rasional. Dan yang terakhir ada Imam Ahmad bin Hanbal yang memiliki nama asli Ahmad bin Hanbal Asy-Syabani Al-Marwazi. Lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijriah. Corak pemikiran hukum dari Imam Ahmad bin Hanbal adalah tradisional atau fundamental. Berikut adalah dasar-dasar mazhab 4 imam dalam menentukan hukum fikih. Mazhab Hanafi dengan berdasarkan Kitabullah, As-Sunnah, fatwa-fatwa para sahabat Nabi, qiyas, istihsan, dan kebiasaan. Jika mazhab Maliki yang berdasarkan pada Kitabullah, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, atau Mushalihul Mursalah. Sedangkan mazhab Syafi'i menentukan hukum dengan berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasulullah, Ijma', Qiyas, dan Istidlal. Dan yang terakhir, mazhab Hambali, yaitu dengan berdasarkan Nas Kitabullah dan hadis sahih, fatwa-fatwa sahabat-sahabat Rasulullah, pendapat sahabat, hadis daif dan mursal, dan yang terakhir qiyas. Penyebaran wilayah faham dari mazhab. Penyebaran faham fikih mazhab Hanafi berada di Afghanistan, Cina, India, Irak, Libanon, Mesir, Pakistan, Rusia, Suriah, Tunisia, Turkestan, Turki, wilayah Balkan. Jika penyebaran faham fikih mazhab Maliki ke wilayah-wilayah negara Islam sampai ke arah barat seperti wilayah Mesir, Andalusia, Afrika, dan ujung Maroko yang dekat dengan Eropa. Begitu pula wilayah timur, seperti Baghdad, Basrah, dan lainnya. Sedangkan penyebaran faham fikih mazhab Syafi'i berada di negara Bahrain, Indonesia, India, Kazakhstan, Malaysia, Suriah, Turkmenistan, Yaman, Arab Saudi khususnya Madinah, wilayah Arab Selatan, wilayah Afrika Timur, wilayah Asia Timur, dan wilayah Asia Tengah. Dan yang terakhir, penyebaran faham fikih mazhab Hambali. Mayoritas berada di Arab Saudi. Menurut WHO, sehat
dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, sehat dalam segi fisik atau biologis, sehat mental, sehat sosial, dan yang terakhir, sehat dalam aspek spiritualnya. Terkait sehat dalam segi mental, akhir-akhir ini kesehatan mental tengah ramai menjadi perbincangan di dunia kesehatan. Orang-orang sudah semakin sadar akan pentingnya kesehatan mental. Akan tetapi, masih banyak orang parubaya atau orang tua lainnya yang menganggap sepele akan pentingnya kesehatan mental ini sendiri. Dalam menangani masalah ini, saya sebagai mahasiswa psikologi akan turut bertanggung jawab dan ikut serta dalam menangani kasus kesehatan mental dengan cara mengedukasi orang-orang di sekitar saya. Terlebih dahulu, saya akan mengedukasi diri saya sendiri, kemudian orang tua dan teman-teman terdekat saya lainnya. Saya, sebagai orang yang memiliki ketertarikan tinggi terhadap human capital, akan terus mengedukasi orang-orang di sekitar saya, agar orang-orang lebih aware lagi terhadap kesehatan mental diri mereka sendiri dan juga kesehatan mental orang lain. Hidup inklusif pada dasarnya adalah cara pandang seseorang terhadap perbedaan. Usaha menempatkan diri ke dalam cara pandang orang lain dalam memandang atau memahami suatu masalah. Dalam menjadi pribadi yang inklusif, kita dapat menjaga atau mengontrol ego kita dan menjadi pribadi yang toleran terhadap sesama. Kita sebagai manusia merupakan makhluk sosial. Cara saya bersosialisasi di masyarakat global dengan menerapkan prinsip modernisasi beragama, tidak ekstrim dalam beragama, tidak pula lemah dalam beragama. Oleh karena itu, saya tidak menutup diri untuk bersosialisasi atau bergaul dengan siapapun di luar sana. Dengan menerapkan prinsip Islam yang moderat, bukan berarti kita mengarah ke arah kebebasan, akan tetapi di sini memiliki tujuan untuk mewujudkan ketentraman dan kedamaian umat beragama. Pada dasarnya, kita semua adalah seorang pemimpin. Seperti dalam hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, yang memiliki arti setiap diri kalian adalah seorang pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Dalam kehidupan sehari-hari, saya menerapkan kepemimpinan profetik ataupun kepemimpinan kenabian. Kepemimpinan profetik merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain mencapai tujuan, sebagaimana yang dilakukan Nabi dan Rasul. Karakter kepemimpinan profetik ini bercirikan sederhana, jujur, tidak berorientasi pada kekayaan, dan yang paling terpenting mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Baik, sekian dari saya. Semoga yang menonton video ini dapat ilmu yang bermanfaat dan segala kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!